Bunga iris. Bunga iris. Tidak takut diterpa angin dan hujan. Rakyat yang rajin berbicara. Tolong kamu segera mekar. Mekar, sekarang, sekarang. Xiao Jin, Xiao Man. Ayah, Satu mobil penuh barang bekas, sebentar lagi aku harus membantumu memilahnya lagi. Ayah, aku mau pergi main. Tunggu sebentar. Nah, hari ini ayah punya hadiah untuk kalian. Coba kalian lihat, ini apa? wah, ini Liontin yang sangat cantik. Jangan-jangan ini barang sampah lagi yang ayah temukan di tumpukan barang bekas. Sueman, apakah kamu malu karena ayah kita memulung barang bekas? Jangan bicara sembarangan. Xiao Man kita itu memang teliti. Sudah ayah bersihkan, tidak kotor. Aku mau sandal kristal, bukan liontin murahan ini. Ayah, kalau dia tidak mau, berikan saja semua itu padaku. Ini adalah kebiasaan buruk karena terlalu dimanja. Ini bukan dimanja, tapi itu adalah bentuk kekurangan. Ibu kalian meninggal terlalu cepat, kalian berdua menderita bersama ayah. Ayah, jangan bicara begitu. Kalau bukan karena ayah memulung untuk menghidupi kami berdua, kami sudah mati kelaparan. Anak bodoh. Ayah, punya kalian berdua baru hidup terasa sangat bersemangat. Astaga. Ayah, kaki palsu kirimu tidak stabil. Jangan angkut barang bekas sebanyak ini sekaligus. Tidak apa-apa, ayah sudah terbiasa dengan ini. Ayah, makan dulu. Aku sudah memasak dan meninggalkannya di panci. Kalian berdua juga belum makan kan? Panggil Xiao Man kembali. Kita makan bersama. Hei Xiaoman, hei. Siapa pelacur yang mencuri sandal baru yang kubeli untuk anakku? Dasar manusia tidak tahu diri, tidak punya malu. Berani-beraninya mencuri sepatuku. Aku sumpah seluruh keluargamu mati. Aku mengutukmu. Begitu kamu pakai sepatuku itu, kamu akan ditabrak mobil sampai mati. Memangnya kamu pikir kamu siapa? Kamu mencuri dan merampas. Cepat kembalikan padanya. Kamu siapa? Kenapa harus peduli urusanku? Aku kakakmu. Kamu sudah lupa kata-kata ayah? Meskipun miskin, kita tidak boleh kehilangan martabat. Dia tidak mampu membelinya. Lalu kenapa aku tidak boleh mencuri? Memangnya kenapa? Astaga, tak cepat kembali sekarang. Tidak mau. Hati-hati. Kak, Tolong, Kak, Xiaoman, tolong aku. Tolong aku. Kak, tolong. Tolong selamatkan kakakku. Kumohon, tolong selamatkan kakakku. Tolong. Kak. Hei, kalau semua sampah ini sudah terjual, aku akan memberikan sepasang sandal kristal untuk setiap putriku. Dahai, cepat pergi dan lihat, putrimu jatuh ke sungai. Apa? Di mana? Ayo. Xiao Man, kamu tidak terluka, kan? Ya? Ayah, kakak jatuh ke sungai. Cepat selamatkan dia. Xiao Jin, Cepat tahan dia. Dahai, tenanglah. Anak itu tertabrak, lalu tenggelam. Tak mungkin bisa diselamatkan meski dia diangkat. lepaskan aku. Aku harus menyelamatkan anakku. Tenanglah. Aku harus menyelamatkan Xiao Jinku. Xiao Jin, Aduh, dahai. Xiao Jin. Dahai. Ayah, Dahai, cepat tarik dia ke atas, cepat. Cepat selamatkan dia. ayah, Dahai, cepat tarik dia ke atas. ayah. Dahai, cepat tarik dia ke atas. Cepat, tolong. Cepat selamatkan dia. Jika Anda tidak bisa membayar utang, rumah Anda akan disita, dan ketika Anda tua, Anda tidak akan punya tempat berteduh lagi. Apakah Anda benar-benar mau menggadaikannya? Saya cuma punya putri ini. Dia membutuhkannya. Gadaikan saja. Ayah. Ya? Guru kami hari ini bilang, anak perempuan itu jaket penghangat bagi ayahnya. Wah.
Aku adalah jaket penghangat ayah. Tunggu aku besar, setelah menikah, aku ingin ayah tinggal bersamaku. Bagus, bagus, bagus. Aku yang jaket penghangat ayah. Ayah harus tinggal denganku. Bagus, bagus, bagus. Kalian berdua adalah jaket penghangat ayah. Hahaha. Ayo, 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 makan, makan. Seandainya Xiaojin kita masih hidup, dia pasti sudah berkeluarga sekarang. Ayah, Anda ada di mana, Ayah? Direktur Jiang, Tuan Muda Song sudah setuju membawa sendiri hadiah pertunangan. Pada rapat Dewan Direksi minggu depan, perjanjian pernikahan bisnis akan ditandatangani. Apakah informasi keluargaku sudah ditemukan? Liontin ini adalah barang grosir. Ada terlalu banyak model yang sama. Lalu mengenai pria parubaya berkaki palsu sebelah kiri yang Anda cari, kami sudah mencari banyak. Tetapi Anda merasa mereka bukan seperti yang Anda bayangkan. Sayang sekali, ingatanku tentang masa lalu sangat kabur. Berhenti. Ada apa, Direktur Jiang? Tidak apa-apa. Aku ingin berjalan-jalan sendirian. Baik. Hei, dasar pemulung kotor. Menurutmu ini tempat apa? Semua masuk ke dalam. Cepat, pergi. Apa yang kamu lakukan? Astaga. Aku datang mencari putriku. Nama putriku adalah Su Wenman. Su Wenman? Manajer Su adalah orang yang berpendidikan. Kenapa tidak pura-pura jadi orang lain? Malah jadi ayahnya. Xiaoman. Kenapa ayah datang? Ayo pergi. Ayah, kenapa ayah datang ke sini? Ini bukan tempat ayah seharusnya berada. Ayah hanya khawatir apakah tekanan bisnis taramu terlalu besar. Makan tidak teratur. Ayah telah membuatkanmu roti tawar paling kesukaanmu waktu kecil. Ayah datang ke kantorku hanya untuk mengantarkan ini. Ini bagus untuk pencernaan. Ini sudah zaman apa? Masih juga menyuruhku makan makanan kampung ini bersamamu. Lihat penampilan ayah sekarang, apakah ayah ingin mempermalukanku? Sayang, dia adalah orang yang berpura-pura menjadi ayahmu. Seorang pengumpul barang bekas ini. Perlu aku panggil orang untuk memberinya sedikit pelajaran. Pura-pura. Aku, Xiaoman. Aku ini ayahmu. Nanti aku jelaskan padamu, cepat pergi sekarang, pergi. Tidak perlu, sudah beres. Ayo kita pergi. Pergi. Hati-hati, Paman. Nak, terima kasih. Nak, kamu ada apa? Ada apa? Kalau gugup, penyakit maag saya kambuh, tidak apa-apa. Paman, Anda punya makanan? Makanan sih ada, tapi tadi jatuh ke tanah. Kalau kamu tidak keberatan, terima saja. Nak, saya harus ke tempat daur ulang. Kamu istirahat sebentar, cepat pulang ya. Ya.
Bau ini adalah Malanhua. Malanhua. Sudah matang. Ayah yang masak roti tanah ini yang paling enak. Makan yang banyak. ayah. Subesar, hari ini Rp44.000 ya. Ambil ini. Enak, kenapa kamu ada di sini? Apa usus dan lambungmu sudah terasa lebih baik? Saya sudah jauh lebih baik. Paman, roti tanah Anda dari mana? Roti tanah itu saya buat sendiri. Keluarga kami miskin. Kedua putri saya ikut saya. Sejak kecil mereka menderita radang lambung kronis. 2 putri. Ya, sekarang hanya tersisa 1. 20 tahun yang lalu anak sulung kecelakaan mobil. Kalau anak sulung masih ada, usianya akan seumuran denganmu. Paman, boleh saya lihat liontin Anda? Benda rusak yang dipungut tidak bernilai apa-apa. Tadinya saya pikir yang tertua 1, yang kedua 1. Ya, anggap saja sebagai kenang-kenangan. Hei, mobil siapa ini? Cepat pindahkan, menghalangi jalan. Cepat. Aduh, saya datang. Cepatlah, cepat. Nak, saya harus pergi sekarang. Oh. Asisten khusus Chen, tolong carikan informasi orang ini untukku. Tunggu sebentar. Segera atur pekerjaan yang santai untuknya. Jika dia benar-benar ayahku, 1 menit pun penderitaan itu, aku tidak akan membiarkannya merasakannya lagi. Astaga, pria pengumpul sampah waktu itu. Jangan-jangan itu benar ayah manajer Su, ya? Apa kau dengar? Tuan Muda Zhang menunda pertunangannya dengan manajer Su karena masalah ini. Kalau ini benar, manajer Su jangankan menikah dengan keluarga kaya. Aku khawatir di seluruh industri. Dia tidak akan bisa berkarir lagi ya. Mari, Paman. Ini? Paman hanya perlu menjaga rumah tua ini. 20 juta rupiah setiap bulan, termasuk makan dan tempat tinggal. Aduh, sebanyak itu. Tapi lihatlah, kondisi kaki dan penampilan saya ini apa cocok? Tenang saja, Paman. Tidak ada orang yang datang ke sini. Ini kuncinya. Saya titip ya. Xiaoman. Halo ayah, pinjaman itu masih perlu sidik jarimu. Baik. Ayah di mana? Aku akan menyusulmu. Xiaoman. Ayah dapat pekerjaan menjaga rumah tua untuk seseorang. Ayah kirim alamatnya sekarang. Wah, jika aku menggunakan rumah mewah ini untuk mengundang keluarga Tuan Muda Zhang, mereka pasti tidak akan meragukan identitasku lagi kan? Xiaoman. Ayah, rumah mewah ini benar-benar memintamu jadi penjaga. Rumah tua ini tidak ada yang tinggal. Bagus sekali, ini adalah anugerah dari Tuhan. Ayah sudah bekerja keras selama ini. Aku membelikan ayah kupon kamar mandi. Besok ayah pergi bersantai sehari ya. Ayah tidak merasa lelah sedikit pun selama kamu sesekali menjenguk ayah atau menelepon ayah. Ayah sudah merasa sangat-sangat puas. Uangnya sudah kubayar semua. Kalau ayah tidak pergi, itu berarti ayah menyia-nyiakan baktiku loh. Aduh, ini. Baiklah, pergi. Aduh, Xiaoman adalah belahan jiwa ayah, ya. Nah, ayah pasti akan pergi besok. Oh, ya, ayah. Cap jempolnya. Ambil bantalan tintanya sekarang.
di bagian yang paling terakhir ini. Nih, Bagus. Ayah, besok harus pergi loh. pasti pergi. Bapak Presiden Direktur, data yang Anda minta sudah selesai diselidiki. Semuanya sudah benar. Semua benar. Tapi, untuk memastikan, hari ini saya sendiri yang ambil sampel dari paman, untuk dibandingkan lagi DNA sekali lagi. Oh ya, Direktur Jiang, Sudahai juga punya anak perempuan, bernama Su Wenman. Dia adalah adik Anda. Saya dengar kabar, minggu depan dia akan menikah dengan pewaris keluarga Zhang. Keluarga Zhang bergerak dalam bisnis pakaian wanita, dan selalu ingin menandatangani pesanan dengan perusahaan kita. Kalau begitu, berikan saja pesanan senilai 200 miliar rupiah kepada keluarga Zhang. Anggap saja sebagai hadiah pernikahan mereka. Bagaimanapun, kita akan menjadi sebuah keluarga di masa depan. Baik, saya akan segera memberitahu bagian hukum untuk menyusun kontrak itu. Oh ya, Direktur Jiang, apakah Anda akan menghadiri pernikahan adik Anda? Tentu saja. Adikku menikah jika aku bisa bertemu dan mengakui mereka. Itu akan menjadi keberuntungan ganda. Siap! Paman dan Bibi, selamat datang di rumah kami. Xiaoman, aku tidak menyangka keluarga kalian memiliki rumah mewah di pusat kota, dan dengan taman sebesar ini pula. Hai, ini semua adalah warisan ayahku. Dia sudah bertahun-tahun menjalani perawatan di luar negeri. Jadi, selama ini aku berpacaran dengan Zhang Ping, aku tidak pernah mengundang kalian berdua kemari. Maafkan aku. Hanya saja, baru-baru ini aku mendengar ada rumor di perusahaan. Aku pikir daripada berbicara terlalu banyak, lebih baik melihat dengan mata kepala sendiri kan? Xiaoman, jangan dengarkan omongan kosong mereka. Mereka hanya miskin, makanya mereka menyebarkan kebohongan tentang orang lain. Saya dan pamanmu tidak pernah meragukanmu sama sekali. Dulu, saya pernah dengar keluarga Su memiliki jaringan luas. Setelah kalian menikah nanti, kita akan menjadi keluarga. Kamu harus meminta ayahmu untuk banyak membantu Zhang Ping. Keluarga Zhang kelihatannya jaya, padahal kami dalam bahaya besar. Paman, Anda tenang saja. Bagus. Bagus, sungguh bagus sekali. Grup Jiang memberikan pesanan 100 juta. 200 miliar rupiah. 200 miliar rupiah? Ini bisa membantu keluarga Zhang naik ke tingkat yang lebih tinggi. Astaga, kau ini bagaimana sih? Wanita itu pikirannya sempit. Kita sudah menjalin hubungan dengan keluarga Jiang. 200 miliar rupiah itu hanyalah hidangan pembuka. Terima kasih banyak istriku. Aku? Iya. Departemen Hukum Keluarga Jiang khusus mengatakan ini adalah hadiah pernikahan kita. Aneh, mengapa tiba-tiba ada kontrak 200 miliar rupiah? Karena nasib baik berpihak padaku, tidak peduli apapun yang terjadi. Ayahku, dia selalu berbisnis dengan keluarga Jiang, seharusnya dia sudah memberitahu para direktur keluarga Jiang di Amerika Serikat. Wah. Besan kita memang sangat hebat. Putri keluarga kaya memang bersikap rendah hati. Xiaoman, minggu depan kalian akan menikah. Kapan aku bisa minum bersama Besan dengan santai? Ayah akan kembali saat pernikahan. Paman dan Bibi, hari ini aku secara khusus mengundang Koki Michelin untuk memasak di rumah. Bagaimana kalau kita duduk sekarang? Michelin. Baik, ayo. Silakan. Orang-orang menyerahkan mansion itu kepadaku. Aku tidak boleh lalai saat baru saja menerimanya. Tidak bisa. Aku harus kembali. Jika ayah tahu bahwa aku adalah putrinya yang hidup kembali, aku ingin tahu betapa bahagianya dia. Paman dan Bibi, hari ini aku benar-benar sangat senang. Kalian bisa datang ke rumah sebagai tamu. Lagi pula, hari ini kita mendapatkan pesanan 200 miliar rupiah. Ya. Ini adalah hal baik yang besar untuk hari ini. Baik, kalau begitu untuk pesanan 200 miliar rupiah ini, mari kita bersulang dulu. Bersulang. Ini semua berkat Xiaoman. Jika pernikahan adalah kesempatan kedua dalam hidup seseorang, maka saya, Su Wenman, telah benar-benar meninggalkan kehinaan dan menjadi istri kaya yang terhormat.
sungguh merasa beruntung memiliki ayah dan ibu mertua seperti kalian. Justru itu adalah keberuntungan yang besar bagi saya. Terima kasih, Xiaoman. Mari kita bersulang sekali lagi. Baik, mari kita tambah satu lagi. Bersulang. Bapak, Nona, Paman dan Bibi. Itu, saya lihat kalian semua sudah hampir selesai makan. Bagaimana kalau saya ajak kalian lewat halaman belakang untuk melihat taman belakang? Xiaoman, ini, kita belum selesai makan loh. Bibi, saya sudah kenyang sekali. Ikuti saja apa kata Xiaoman. Jarang-jarang dia berinisiatif seperti ini. Ayo, ayo, ayo. Pas sekali. Nanti kita bisa langsung keluar lewat halaman belakang. Kalian berdua juga ikut. Hahaha. Bapak, bagaimana? Sudah betah tinggal di sini? Nona, kenapa Anda bisa ada di sini? Ini adalah rumah lama saya. Oh, ternyata Anda yang meminta saya menjaga rumah ini. Aduh, bisa-bisanya di masa tua ini saya mendapatkan pekerjaan yang begitu terhormat. Nona, saya sungguh harus mengucapkan banyak terima kasih kepada Anda. Bapak, saya datang mencari Anda hari ini adalah karena saya ingin meminta beberapa helai rambut Anda. Rambut? Rambut saya? Ya, Bapak. Tenang saja, saya pastikan tidak akan mencelakakan Anda. Anda saja tidak pernah menganggap saya kotor. Mana mungkin saya sampai khawatir Anda akan mencelakai saya. Baik. Kalau begitu, Bapak, kita bertemu minggu depan. Sampai jumpa lagi minggu depan. Silakan kembali bekerja. Kalau begitu saya. Minggu depan? Jika tidak ada halangan, saya akan meneriakkan satu kata itu kepada Anda. Ayah. Selamat, selamat. Selamat, selamat. Sungguh pasangan yang serasi. Aku selalu penasaran, siapa ayahmu? Aku belum pernah melihatnya. Ayah Xiaoman, dia itu orang besar. Pesanan keluarga Zhang dan keluarga Jiang ini, dialah yang memfasilitasinya. Lalu, apakah dia akan datang hari ini? Dia pasti akan datang. Dia akan datang sebentar lagi. Dia akan datang sebentar lagi. Di mana dia sekarang? Pernikahan akan segera dimulai. Direktur Jiang, kami akan segera tiba. Bapak Chen, Anda mau membawaku kemana? Paman, apa? Anda tidak tahu hari apa ini? Tidak tahu. Tidak tahu? Kalau begitu ini mungkin kejutan, Anda akan segera tahu. Xiaomanku akan menikah. Ini kejutan. Seberapa besar kejutan yang akan dia berikan padaku? Aku umumkan pernikahan Nona Su Wenman dan Tuan Zhang Ping dimulai sekarang. Silakan mempelai memasuki ruangan. Direktur Jiang, Paman sama sekali tidak tahu. Putrinya menikah hari ini. Apa? Segera selidiki semua informasi Su Wenman. Aku butuh hasilnya cepat. Baik. Sungguh putriku. Xiaoman. Xiaoman. Di hari yang berbahagia ini, apakah ada yang ingin pengantin wanita sampaikan?
Pertama, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada mertua saya. Karena merekalah yang telah membesarkan suami yang sangat perhatian dan peduli kepada saya. Saya ingin mengatakan kepada mereka, Ayah, Ibu, kalian membesarkan Zhang Ping seperti kalian juga yang telah membesarkan saya. Yakinlah kalian berdua, di masa depan saya dan putra kalian pasti akan hidup rukun dan saling mencintai dan berbakti sepenuhnya kepada kalian. Saya dengar pengantin wanita dibesarkan sendirian oleh ayahnya. Jadi, apakah ayah hadir di sini hari ini? Tentu saja, ayah saya demi kebahagiaan saya tidak pernah berpacaran atau menikah lagi. Dia menganggap saya segalanya yang paling penting dalam hidupnya. Bisa dibilang, tanpa ayah saya tidak akan ada saya yang hebat seperti hari ini. Setiap kali saya melihat kerutan di wajahnya dan rambut putih di kepalanya, hati saya selalu merasa pilu. Ayah, harapan terbesar putrimu adalah bisa membalas kebaikan yang ayah berikan. Dia selalu berkata-kata kepada saya bahwa saya ini adalah gadis kecil kesayangannya yang perhatian. Tapi ayah, di dalam hati saya, ayahlah yang merupakan selimut kehangatan yang utama bagi saya. Ketika saya sakit saat kecil, ayahlah yang merawat saya. Xiaoman, bertahan sebentar lagi ya. Kita akan segera sampai di rumah sakit. Ayahlah yang selalu mengkhawatirkan saya. Xiaoman. Ini kue tanah yang baru ayah gorengkan untukmu. Makanlah beberapa potong jika perutmu tidak nyaman saat di luar. Saya mengerti, ayah. Pulanglah. Sepertinya ini salah paham. Putri dan pangeran, semoga kalian bahagia selamanya. Semua orang selalu mengatakan bahwa pada akhirnya putri dan pangeran pasti akan hidup bahagia bersama. Namun, saya ingin mengatakan, sebenarnya yang paling menyayangi putri bukanlah pangeran, melainkan raja lamanya. Jadi sekarang raja lama saya. Silakan Anda naik ke panggung. Ayo, naik ke atas panggung. Ayo, naik. Ayah, silakan naik ke panggung. Dia adalah ayah saya. Kau bohong. Dia baru ayahmu yang sebenarnya. Direktur Jiang, hasil DNA-nya belum keluar. Anda adalah presiden direktur keluarga Jiang. Di depan umum harus berhati-hati saat berbicara. Kenapa hasilnya belum keluar juga? Sebentar lagi. Xiaoman, apakah kamu salah paham? Aku ini ayahmu. Pengemis dari mana ini? Jangan kotori pernikahan saya. Xiaoman, aku ini ayahmu. Bukankah ini pengemis pincang yang memungut sampah itu? Manajer Su kita adalah ayah seorang raja. Mana mungkin ayahnya pengemis? Xiaoman, ada apa ini? Siapa sebenarnya ayahmu? Ayah, dia ini hanya pengemis, aku tidak mengenalnya. Kalau dia ayahmu, lalu aku siapa? Kamu siapa? Tanyakan itu pada dirimu sendiri, tetapi ayah istriku sudah pasti bukan kamu. Xiaoman, katakan sesuatu. Xiaoman. Hei si pincang, kamu tidak akan berhenti ya. Mengejutkan sekali, bikin kaget saja. Jijik sekali. Si pincang sialan itu. Jangan keterlaluan, Xiaoman, beritahu aku. Siapa sebenarnya si pincang sialan ini? Siapa dia sebenarnya? Katakan, siapa dia sebenarnya? Dia hanyalah seorang pengemis dari desa yang sama denganku. Putrinya meninggal, dan dia memaksa untuk mengakui aku sebagai putrinya. Xiaoman, demi kamu dan kakakmu. Aku tidak menikah dan tidak pacaran. Hanya karena aku khawatir orang lain akan menyakiti kalian. Kakakmu sudah meninggal. Apakah bahkan kamu juga tidak mau ayah lagi? Ayahku tidak menikah karena aku. Kamu tidak menikah. Itu karena tidak ada yang mau menderita bersamamu, bukan? Lagi pula, putrimu meninggal. Apa hubungannya denganku? Tapi kamu adalah putriku. Katamu kamu ingin berbisnis. Ayah menggadaikan rumah di kampung. Tidak apa-apa jika rumah hilang. Tapi ayah tidak bisa kehilangan putri. Xiaoman, kamu adalah hidup ayah. Sekarang apakah kamu bahkan tidak mau ayah lagi? Apa yang kamu lakukan? Ini tidak ada hubungannya denganku. Aku hanya seorang aktor yang disewa olehnya. Apakah dia benar-benar ayah manajer Su? Ini terlalu dramatis. Kejar dia.
Su Xiaoman, berapa banyak lagi yang ingin kamu bohongi dariku? Kamu jangan dengarkan dia bicara omong kosong. Aku sungguh bukan putrinya. Kurasa, pernikahan ini tidak perlu dilanjutkan lagi, biarkan dia mencari tahu dulu siapa sebenarnya ayahnya. Ayah, ibu, kalian sungguh jangan dengarkan omong kosongnya. Tadi memang dia bukan ayahku. Itu karena ayahku, kondisi kesehatannya sedang tidak baik sama sekali, jadi dia tidak bisa datang tepat pada waktunya. Makanya aku mencari aktor pengganti, keluarga Jiang. Pesanan yang nilainya mencapai 200 juta rupiah dari keluarga Jiang, tidak mungkin palsu kan? Si pincang ini, apa dia punya kemampuan seperti itu? Coba kalian pikirkan baik-baik, jika kita sampai membatalkan pernikahan ini, maka keluarga Zhang dan keluarga Jiang, pesanan senilai 200 juta rupiah itu bisa melayang. Dan kau, si pincang sialan, jangan pernah berpura-pura menjadi ayahku lagi, cepat pergi dari sini. Direktur Jiang, hasil tes DNA belum keluar. Tindakan Anda gegabah. Tidak pantas sedikit pun untuk kedudukan Anda. Si pincang sialan itu. Xiaoman, kenapa kamu bisa berubah menjadi seperti ini? Aku yang mengurusimu sendirian, memeliharamu dengan susah payah dari kecil, ayah yang membesarkanmu. Kakakmu sudah meninggal, ayah demi kamu. Sampai menggadaikan rumah, kamu pernah bilang kepada ayah, kamu adalah kesayangan ayah. Kenapa? Semuanya hanya kebohongan yang kamu katakan untuk ayah. Cukup. Bukankah kamu bilang dia bukan ayahmu? Baik. Kalau begitu patahkan saja satu kakinya. Buktikan padaku. Dia hanyalah orang tua yang malang dan kesepian, biarkan dia pergi. Dia menyedihkan, tapi dia itu lebih pantas dibenci. Dia membuat kekacauan besar di pernikahan kita hari ini, membuat kita kehilangan muka, kecuali kamu mematahkan salah satu kakinya. Tidak bisa, aku tidak sanggup. Benar-benar ayahnya. Dia bukan ayahku. Kalau begitu, silakan buktikan saja. Benar, buktikan saja, buktikan. Benar, kalau begitu buktikan saja. Xiaoman, apa kamu rela demi orang-orang ini? Mematahkan kaki ayahmu. Cepat pergi dari sini, jangan paksa aku lagi. Mau pergi? Tidak akan kubiarkan. Su Wenman, hari ini aku beri kamu dua pilihan. Kamu patahkan kakinya, atau kita batalkan pernikahan. Pilih. Ragu-ragu. Berarti kamu memilih membatalkan pernikahan. Tidak. Kalau kamu ada hubungan dengan pengemis ini, jangan pernah masuk ke keluarga Zhang sebagai menantu. Semua yang keluarga Zhang berikan padamu itu, harus kamu kembalikan semuanya. Tidak bisa. Anak perempuan memukul ayahnya. Itu melanggar hukum alam. Saat meninggal akan masuk neraka. Tapi hidup ini saja sudah seperti neraka. Bicara, Presiden, berdasarkan hasil tes DNA, Sudahai memang ayah Anda. Data pribadi Su Wenman sudah saya kirimkan ke ponsel Anda. Hentikan. Akan kulihat siapa yang berani menyentuh ayahku. Nah, apa yang baru saja kamu katakan? Anda adalah... Dasar pengemis tua. Ternyata kamu masih memesona ya, sampai-sampai mencari wanita cantik yang berpura-pura menjadi anakmu untuk membelamu. Apapun urusanmu, hadapi aku saja. Jangan menghina gadis itu. Kamu laki-laki dewasa, sudah berbuat kasar pada orang tua, dan sama sekali tak punya rasa hormat pada wanita. Xiaoman, inikah orang yang kamu pilih, bahkan sampai rela meninggalkan ayah kandungmu sendiri? Menurutku kamu tidak hanya buta, tetapi juga hatimu tertutup. Jika kamu masih ikut campur hari ini, hati-hati. Tinjuku ini tidak akan melihat siapapun. Nak, jangan pedulikan aku. Pergi, cepat pergi. Pukul dia. Awas, siapa yang berani bergerak? Keluarga Zhang, sepertinya kamu tidak menginginkan lagi pesanan senilai 200 miliar rupiah, iya kan? Hentikan dan mundur. Kalian semua mundur. Zhang Ping, keluarga Zhang, aku sarankan kalian semua lebih berhati-hati di masa depan. Jika membuatku marah, akhir hidup kalian hanya akan lebih menyedihkan. Sebenarnya siapa kamu? Mengapa kamu merusak pernikahanku? Kamu rela tidak mengakui ayah kandungmu demi kekayaan dan kemuliaan? Kamu tidak pantas tahu siapa aku. Dia bukan ayahku. Kau masih saja keras kepala sampai sekarang. Kalau begitu, aku akan membiarkanmu tahu apa yang terjadi. Semua informasi identitasmu ada di sini. Kau tidak pernah pergi ke luar negeri. Apa itu universitas terkenal? Apa itu latar belakang keluarga? Semuanya palsu. Kau Su Wenman, lahir di desa Sujia, dan pria ini, Sudahai,
adalah ayah kandungmu. Sialan, anak perempuan dari pemungut barang bekas pincang sialan. Seorang rendahan tak berharga, masih berani mengaku sebagai gadis dari keluarga terpandang, lalu menipuku untuk menikah. Sayang, kau lupa semua perasaan kita selama bertahun-tahun ini. Sayang, aku mencintaimu. Kau tidak bisa meninggalkanku, sayang. Setiap kali aku melihat ayahmu yang pincang sialan ini, aku merasa jijik. Melihatmu juga membuatku jijik. Keluarga seperti dirimu, apa kau pantas menikahiku, hah? Keluarga Zhang kita, kenapa harus mendapatkan nasib buruk sepertimu? Para tamu, maafkan ketidaknyamanan ini, pernikahan ini segera dihentikan. Tidak. Zhang Ping, kau boleh tidak menginginkanku. Tapi bahkan darah daging keluarga Zhang kau juga tidak mau. Apakah kau tidak menginginkan darah daging keluarga Zhang juga? Sudah, cukup. Karena ini sudah terjadi, kau ingin menikah ke keluarga Zhang. Itu bukan tidak mungkin, tetapi kau harus memutuskan hubungan dengan si pincang ini, mengubah nama, dan mulai sekarang, hanya berbakti pada kami berdua. Xiaoman, apakah demi menikah, kau bahkan tidak menginginkan ayah lagi? Kau pernah bilang, kau adalah Xiao Mianao, kesayangan ayah. Omong kosong. Ini bukan hanya pernikahan, ini adalah perubahan nasib. Lihatlah dirimu, apakah Nau punya kesehatan atau status? Kau hanya akan membebani dia, membuat orang lain menertawakannya, apalagi yang bisa kau berikan padanya? Jika kau benar-benar mencintainya, kau harus menjauh darinya, jangan membebani Xiaoman lagi. Apalagi membebani keluarga Zhang kami. Haruskah aku memutuskan hubungan? Xiaoman, keluarga Zhang kami sudah menandatangani kontrak dengan keluarga Jiang senilai miliaran. Kesuksesan sudah di depan mata. Jika kau menikah ke keluarga Zhang, maka sisa hidupmu akan menjadi nyonya kaya. Jika bukan karena aku memikirkanmu yang sedang mengandung keturunan keluarga Zhang. Demi anak itu, aku baru mengambil keputusan ini. Nasib saat lahir tidak bisa ditentukan. Ini adalah kesempatan kedua. Aku sarankan padamu, raihlah kesempatan ini untuk mengubah nasibmu. Xiaoman, apakah kau lupa? Kaki ayah ini patah karena menyelamatkanmu. Apakah kau ingin merenggut nyawa ayah? Menyingkir. Aku memilih. Tidak ada gunanya, karena kamu tidak bisa memilih. Mulai hari ini, kamu akan memakai nama keluarga ibuku. Ganti nama jadi Cheng Lin. Kalian tidak ada hubungannya lagi. Dengar tidak, si pincang sialan? Xiaoman, dia bukan lagi putrimu. Jangan mengganggunya lagi di masa depan. Diam, apa hakmu memutuskan untuknya? Ayah, ibu, bisakah kalian berhenti memaksaku? Aku akan jarang berhubungan dengannya di kemudian hari. Aku tidak akan membiarkan kalian melihatnya lagi ya. Jika sampai ada yang tahu bahwa besan keluarga Zhang ternyata adalah si pincang pemungut sampah. Mau ditaruh di mana muka keluarga Zhang? Kumohon. Aku sudah kehilangan seorang putri. Aku hanya punya putri yang satu ini. Aku tidak bisa hidup tanpa Xiaoman. Tanpa Xiaoman, aku akan mati. Mati. Tanpa dia kamu tidak bisa hidup. Kukira kamu hanya ingin bergantung pada putrimu dan menghisap darah keluarga Zhang. Jika kamu mau uang, katakan saja terus terang. Mengapa harus bertele-tele? Setelah mengambil uangnya, jangan pernah muncul lagi. Jangan, aku hanya ingin putriku. Selama tidak memutuskan hubungan, aku akan melakukan apapun. Aku mohon pada kalian. Aku akan berlutut di hadapan kalian. Berlutut. Jangan berlutut di hadapan mereka. Mereka semua bajingan. Mereka tidak pantas. Dasar binatang. Ini adalah pesta keluarga Zhang kami. Jangan terus-terusan cari masalah ya. Nak, jangan ikut campur. Jangan ikut campur. Di dunia ini, aku hanya punya satu putri. Hanya punya satu putri. Tidak. Anda masih punya satu putri lagi. Dia masih hidup. Anda ingat ini? Ini adalah hadiah yang telah Anda berikan kepada saya. Xiaojin. Kau Xiaojinku. Kamu adalah Xiaojinku. Ayah, ini aku. Aku masih hidup. Ayah, selama bertahun-tahun ini, aku sangat merindukanmu. Anak perempuanku, putri sulungku. Ayah tidak sedang bermimpi kan? Ayah tidak pernah menyangka akan bisa melihatmu lagi. Cukup. Adegan reuni besar-besaran ini seharusnya sudah berakhir kan? Xiaoman,
ayahmu sudah punya putri. Kali ini, bukankah seharusnya hubungan itu diputuskan? Ini adalah kontrak antara keluarga Zhang dan keluarga Jiang. Ini ditandatangani langsung oleh Direktur Jiang. Kita sudah memperoleh kontrak keluarga Jiang. Kamu adalah istri presiden di kalangan sosialita. Anak kita juga bisa tumbuh dalam kemewahan sejak lahir. Hahaha, status itu mulia dan murni. Xiaoman, peluang hanya datang sekali. Kontrak. Kontrak bernilai miliaran rupiah. Kontrak bernilai miliaran rupiah milik keluarga Zhang. 1 miliar rupiah dirobek begitu saja? Kontrak keluarga Zhangku. Kau. Murni, mulia. Mulai hari ini, semua perusahaan di bawah grup Jiang, semua perusahaan memutuskan semua hubungan dengan keluarga Zhang. Panggil Legal Chen. Segera kemari dalam waktu 3 menit. Batalkan kontraknya sekarang di tempat ini. Baik. Aku tidak peduli kau siapa. Kau berani merobek kontrak Direktur Jiang. Kau tidak ingin hidup lagi. Aku sebagai presiden keluarga Jiang, merobek kontrak yang kutandatangani sendiri. Apa ada masalah? Apa? Dia adalah presiden keluarga Jiang, Jiang Ziling. Putri dari orang cacat ya. Kau berani mengaku sebagai Direktur Jiang. Legal Chen, ada yang mengaku sebagai Direktur Jiang. Sudah jelas kan? Keluarga Jiang telah kirim seseorang untuk melengkapi kontraknya. Mereka ada di depan pintu. Sebentar lagi kalian semua akan mati. Tenang saja, Legal Chen yang mengatur kedatanganku. Dasar wanita murahan, kau masih saja terus keras kepala. Semuanya, tangkap mereka berdua. Kalian mau apa? Lepaskan aku. Xiao Jin. Dan juga orang cacat ini, tahan dia. Berlutut. Ayah? Hari ini sama sekali tidak ada satupun dari kalian yang bisa lari. Suamiku, ini tidak ada hubungannya dengan ayahku. Xiaoman, hari ini mereka telah menyinggung Direktur Jiang. Aku mohon padamu, lepaskan Xiao Jin. Aku akan bersujud dan minta maaf padamu. Memang sudah seharusnya kau bersujud dan minta maaf. Ayah. Zhang Ping, kau berani melakukan ini pada ayahku hari ini. Keluarga kalian semua akan hancur. Kau masih berani mengutuk keluarga Zhang? Bagus. Hari ini, aku akan membuatmu membayar atas kesombonganmu. Jangan. Hentikan. Siapa yang tidak ingin mati? Cepatlah menyingkir. Menyingkir? Jangan lari. Dasar hanya sekelompok orang gila. Presiden, bawahan terlambat datang. Mohon kiranya Presiden memaafkan kami. Presiden, bawahan terlambat datang. Mohon kiranya Presiden memaafkan kami. Ayah, apakah ayah baik-baik saja? Tidak apa-apa. Legal Chen, kau memanggilnya apa tadi? Menghina direktur utama dan mengatakan direktur utama adalah penipu, itu kau. Legal Chen, kau pasti salah. Dia hanya putri seorang cacat, bagaimana mungkin dia Direktur Jiang? Benar, kau pasti salah. Bagaimana mungkin dia Direktur Jiang? Ibu? Apakah kalian baik-baik saja? Kalian? Jika berani tidak menghormati direktur Jiang, lain kali yang terputus bukan hanya jari. Legal Chen, mereka berani mempermalukan ayahku. Bagaimana kita akhiri kontrak ini? Direktur Jiang, sesuai peraturan kontrak, pihak kedua yang melanggar kontrak harus membayar ganti rugi sebesar 200 miliar rupiah. Selain itu, perusahaan atau individu manapun yang bekerja sama dengan keluarga Zhang akan diboikot total oleh keluarga Jiang di semua industri. Ini akan memaksa keluarga Zhang bangkrut. Berlutut, cepat berlutut. Kami meremehkan orang. Mohon maafkan keluarga Zhang. Kami yang tidak tahu diri telah menyinggung ayah dari direktur yang terhormat. Benar-benar. Kami buta. Ternyata tidak tahu bahwa pesanan miliaran ini dibawakan oleh kerabat ipar. Bagaimana mungkin ini terjadi? Keluarga Zhang kami adalah keluarga terpandang turun-temurun. Bagaimana mungkin hanya karena seorang si pincang sialan? Semuanya hancur berantakan dalam sekejap. Tidak mungkin. Diam kau. Keluarga terpandang.
Keluarga seperti kalian ini, yang moralnya bejat, masih ingin disebut keluarga terpandang? Itu hanyalah mimpi di siang bolong. Dan kau bahkan meninggalkan ayahmu, hanya demi kesombongan. Ayah, aku tahu aku salah, ayah, maafkan aku, ayah. Ayah, mengapa ayah memaafkan anak durhaka seperti dia? Aku akui aku membohongi ayah. Tetapi ayah menikah dan masuk ke keluarga Zhang benar-benar adalah kesempatan kedua untuk terlahir kembali bagiku. Ayah tahu sejak kecil apa yang orang-orang katakan di belakangku. Anak pemungut sampah, anak si pincang, anak sampah. Aku adalah orang yang punya harga diri tinggi. Aku tidak tahan dengan cemoohan orang lain, ejekan dan penghinaan. Aku hanya ingin hidup seperti manusia seutuhnya. Apa salahku? Kau ingin menjadi manusia, tapi lihatlah, apakah yang kau lakukan itu perbuatan manusiawi? Jika kau punya harga diri yang tinggi, kau bisa meraihnya dengan kedua tanganmu sendiri, berjuang dan berusaha keras, bukan malah memutuskan hubungan dengan keluarga, menggunakan segala cara licik, dan akhirnya menyalahkan keluarga yang telah melahirkan dan membesarkanmu. Tahukah kau berapa banyak upaya yang telah ayah lakukan hanya untuk membesarkanmu? Orang lain mungkin tidak tahu, tapi mengapa kau tidak tahu? Kau benar-benar tidak punya hati. Ya, aku memang tak tahu diri, ayah. Aku sungguh menyesal. Ayah, maafkan aku. Ayah tidak akan meninggalkanku, kan? Ayah. Asisten khusus Chen, legal Chen. Urusan selanjutnya, urusan ini kuserahkan pada kalian untuk dapat diselesaikan. Presiden Direktur. Mari kita pergi. Tapi Xiaoman, dengarkan aku, pulang dulu. Ayah, jangan tinggalkan aku. Ayah. Besan ayah direktur, jangan pergi. Kami salah. Direktur Jiang, ampuni kami. Kami tahu kami salah. Ampuni keluarga Zhang. Jangan pergi. Mengapa? Mengapa ini bisa terjadi? Kakak, properti baru di Gerbang Timur memiliki nilai yang sangat bagus. Kakak perempuan, lihatlah properti baru ini. Nona Su, kok bisa-bisanya kamu menyebar pamflet murahan di jalanan? Apa yang kamu lakukan? Aku akan membayar utangku. Beri aku waktu lagi. Kamu ingin aku memberimu waktu? Boleh saja. Tapi kamu harus memberiku waktu dulu. Bawa dia ke mobil. Kalau begini terus, aku akan lapor polisi. Tolong. Tunggu. Kamu yang minta waktu ya. Kamu juga yang mau lapor polisi. Bayar utang adalah kewajiban. Jadi, kalau polisi datang pun, kamu tetap harus bayar. Bos, dia punya ayah, mata, jantung, ginjalnya masih bagus semua. Benarkah? Kamu mau melakukan apa? Jangan sentuh ayahku. Nona Su, kamu tidak mau membayar utang, lalu tidak mau menemaniku juga, dan kamu masih saja ingin melindungi ayahmu. Kamu membuatku sulit. Aku akan bayar. Aku akan bayar. Jangan sentuh ayahku. Lihat kan, kenapa tidak dari tadi begini? Kamu sudah berdarah. Hei, ayo sayang. Lepaskan. Lepaskan. Uang yang dia pinjam, biar aku yang melunasinya. Wah, cantik. Ambil uang ini dan E-nya. Hahaha, baik. Kak, mobil. Sialan, butuh mobil apa lagi? Ayah. Xiaoman. Ayah. Ayah sudah melihatnya. Ayah tahu bahwa di hati Xiaoman ada ayah. Ayah yang tidak becus. Ayah. Ini semua salahku. Aku kembali menyusahkanmu. Tidak. Ayahlah yang bersalah padamu. Ayah tidak bisa melindungimu dengan baik, Xiaoman. Kakak. Maafkan aku. Aku harus pergi dulu.
Tunggu. Kemana kamu akan pergi dalam keadaan hamil seperti itu? Aku menghabiskan 20 tahun, baru bisa menemukan kalian kembali. Apa kalian tidak menyalahkanku? Menyalahkan atau tidak, kita tetap keluarga. Lagi pula, bukankah kamu juga sudah berusaha memperbaiki kesalahanmu? Itu sudah berlalu. Xiaoman, pulanglah bersama ayah. Ayah. Kakak. Pekerjaan berpindah-pindah seperti ini tidak cocok untuk ibu hamil sepertimu. Aku dan ayah juga khawatir. Mulai besok, kamu datang dan bekerja sebagai resepsionis di keluarga Jiang, belajar sedikit demi sedikit, perlahan ya. Selamat pagi, Direktur Jiang. Selamat pagi, Asisten Khusus Chen. Xiaoman, kamu sedang hamil, duduk dan istirahat saja. Tidak. Seharusnya aku tetap melakukan pekerjaan seperti biasa. Lagi pula usia kehamilanku masih muda, tidak apa-apa. Wajahmu pucat sekali. Beritahu aku jika ada sesuatu, jangan memaksakan diri. Tidak ada apa-apa, aku bisa mengurusnya sendiri. Dan, aku sangat puas dengan kondisi hidupku sekarang. Aku merasa sangat tenang di hati. Direktur Jiang yang terhormat, cepatlah lanjutkan pekerjaanmu ya. Baik. Aku harap kamu tidak menyalahkan kakak. Karena harus sementara waktu mengatur pekerjaan ini untukmu. Darah. Xiaoman. Xiaoman, jangan takut, ini suamimu. Apa yang sebenarnya kamu lakukan di sini? Aku tidak sengaja membohongimu. Semua sudah berlalu, Em. Lihat ini. Ini adalah bayi kita, bahkan sepasang kembar. Ada detak jantungnya. Mereka berdualah yang membuatmu kelelahan. Benarkah? Xiaoman, mulai sekarang, kita akan menjadi orang tua. Apakah kamu rela seumur hidup berada di bawah orang lain seumur hidup? Hanya menjadi seorang resepsionis yang kerjanya serabutan. Membiarkan anak-anakmu menjadi seperti dirimu. Menderita penghinaan dan perlakuan tidak adil seperti itu. Keluarga Zhang kita, oleh si Jalang Jiang Ziling itu, semuanya hancur. Bahkan jika bukan untukku. Untuk anak-anak, kamu harus melakukan sesuatu, kan? Apa yang ingin kamu lakukan? Kita berdua bersama-sama menculik ayahmu dan membuat Jiang Ziling memuntahkan semua hartanya. Apa katamu? Apa katamu? Apa kau sudah gila? Mereka berdua, salah satunya ayah kandungku, salah satunya kakak kandungku. Kakak kandung? Kau menganggapnya kakak kandung. Tapi dia selalu menyembunyikan ini darimu dan mewaspadaimu. Kalau tidak, mengapa dia selalu menyembunyikan identitas CEO-nya? Ya, dia memang membuat ayahmu menikmati kemewahan. Saat bersamaku, kau setidaknya seorang manajer departemen. Tetapi saat bersama kakakmu, kau hanyalah resepsionis tingkat paling bawah. Xiaoman, jika keluarga Zhang masih ada, aku tentu tidak akan memintamu melakukan apapun. Aku akan melindungi kau dan anak kita. Tetapi ayahmu dan kakak kandungmu telah menghancurkan semua usaha keras yang kita bangun untuk anak kita. Maafkan aku. Aku yang menyeretmu ke dalam masalah ini. Xiaoman, bukan kau, tetapi merekalah. Mereka selamanya selalu menggurui kita dengan sikap sombong,
Mereka tidak pernah memikirkan tentangmu atau anak kita. Apa kau ingin anak kita ini sejak lahir harus khawatir tentang susu formula? Hah? Tidak. Jadi, masa depan anak kita harus kita sendiri yang mengupayakannya, bukan? Tapi hanya untuk sekali ini saja, demi anak kita, mau ya? Tapi engkau tidak boleh membiarkan siapapun melukai ayah dan kakakku sedikit pun. Tenang. Tenang saja ya. Kami hanya berpura-pura menculik, hanya ingin meminta uang susu, tidak akan menyakiti mereka. Dasar wanita jalang. Jika bukan karenamu, seluruh keluarga kami juga tidak akan jatuh miskin sampai seperti ini. Nanti, aku akan membuat seluruh keluargamu berkumpul di alam baka. Sudah terbuka belum? Cepat, 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 cepat. Cepatlah. Siapa itu? Cepat, 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 cepat. Cepat. Siapa itu? Siapa itu? Apakah itu Xiao Jin? Kenapa tiba-tiba pulang jam segini? Kalian siapa? Kau berani menelepon. Tutup mulutnya. Kalian mau melakukan apa? Tolong, tolong, tolong. Cepat ikat dia. Anakku tidak akan membiarkan kalian. Diam kau, brengsek. Sini kau, ikat, ikat. Si lumpuh sialan ini lumayan kuat juga. Dia bahkan menendangku. Dasar si lumpuh sialan ini benar-benar kuat sekali. Bagaimana kalau kita pukuli saja dia sampai mati dengan tongkat itu? Jangan. Kenapa tidak cepat datang membantu? Sini. Jika dia terus meronta seperti ini, kita semua akan tamat. Kenapa masih berdiri saja? Sini, cepat. Kenapa bengong saja? Si lumpuh sialan ini lumayan kuat juga. Bantu aku. Pukul saja dia sampai mati dengan tongkat. Cepat. Tahan dia. Aku tidak bisa menahannya. Cepat tahan. Ikat, ikat, ikat dia. Dasar orang tua. Hahaha. Hei, si pincang mati, sungguh menarik sekali. Tidak disangka, pintu ini dibuka langsung oleh putrimu, kan? Inilah akibatnya jika kamu berani menyinggung keluarga Zhang kami. Mau tahu, mengapa putrimu membantu keluarga Zhang kami? Karena putrimu sedang mengandung anak-anakku, tapi putri sulungmu dengan teganya menghancurkan kekayaan 2 generasi kami. Katakan, bukankah ini sama saja memotong rezeki cucumu? Kalian yang tidak berperi kemanusiaan terhadap kami, jadi jangan salahkan kami jika tidak berpegang pada aturan. Aku ingin lihat saja putri sulungmu yang sok suci itu sebenarnya mau menyelamatkan uangnya atau mau menyelamatkanmu, si pincang mati. Kalian bilang tidak akan menyakiti ayahku dan tidak akan menyakiti kakakku, hanya butuh uang. Jangan. Tidak menyakitinya. Hari ini, kalian akhirnya jatuh ke tanganku. Kalau aku tidak menghajar kalian sampai mati, dendam di hatiku ini tidak akan pernah terbalaskan. Dan lagi, hari ini aku tidak hanya akan menghajarmu sampai mati. Aku akan menghajarmu pelan-pelan di depan kedua putrimu, sampai kau mati. Zhang Ping, aku mengandung darah dagingmu sendiri. Sialan kau ini pembawa sial. Kalau bukan karena menikahimu, apakah keluarga Zhang akan terus-terusan sial? Justru, darah daging aku sama sekali tidak peduli.
Ternyata kamu hanya memanfaatkan aku dan anak ini untuk menculik ayahku. Kau menipuku sekali. Aku menipumu sekali. Kita impas sekarang. Zhang Ping, sialan kau. Apa? Kembali kau. Beri tahu Jiang Ziling. Si pincang sialan ini ada di tanganku. Suruh dia tukar dengan seluruh keluarga Jiang. Mengerti? Ayah, kita pergi. Ayo, ayo, ayo. Ayah. Si pincang sialan, ikut aku. Ayah. Halo? Kak? Kak, ayah diculik oleh Zhang Ping dan mereka. Cepat datang ke rumah lama. Apa? Katakan, kemana kau bawa ayahku? Bukan aku, tapi Zhang Ping dan mereka. Kau masih berhubungan dengan mereka, kan? Kak, aku hanya takut mereka akan menyakiti kalian. Makanya aku ikut. Aku tidak pernah berpikir untuk menyakiti kalian. Berikan aku alamat transaksinya. Jika terjadi sesuatu pada ayahku, kau tidak akan pernah hidup tenang seumur hidupmu. Dengan segala cara, selamatkan ayahku. Baik. Oi, si pincang, sudah bangun. Kalian berdua bajingan. Kau bilang aku bajingan? Kalau bukan karena kau, meskipun anakmu sudah menipuku, aku masih bisa memaafkannya. Mengingat ia mengandung darah dagingku, aku akan memilih untuk memaafkannya. Tapi kau menghancurkan segalanya. Baiklah, sekarang istriku sudah tiada, anakku sudah tiada, bahkan keluarga Zhang pun hancur. Itu pantas kau terima. Pantas ku terima. Kalau bukan karena kau, keluarga Zhang kita tidak akan seperti tikus jalanan sekarang. Sekarang aku akan menuntut semua ini kembali. Aku ingin kalian dengan segala cara selamatkan ayahku. Baik. Selain kalian berdua, jika ada satu orang lagi yang masuk, aku akan menusuk si pincang ini lagi. Kalian semua tunggu di luar. Direktur Jiang, ini terlalu berisiko. Berisiko? Nyawaku ini diberikan oleh ayahku. Apapun pengorbanan untuknya akan sepadan. Tapi... Mundur. Baik. Aku tahu kau membenciku, menghinaku, tapi kumohon percayalah, saat ini aku sama sepertimu, ingin berjuang menyelamatkan ayah kita. Kami sudah masuk sekarang. Jangan masuk. Jangan masuk. Biar kau berisik, biar kau berisik. Ayah? Berhenti. Zhang Ping, lepaskan ayahku sekarang, masih belum terlambat. Zhang Ping, bukankah kau hanya menginginkan uang? Ini, aku sudah membawakan semua uangnya, jangan pukul ayahku. Oh, sungguh kasih sayang saudara perempuan ya. Suamimu harus berterima kasih padamu, kalau bukan karena bantuanmu membuka pintu ini. Aku benar-benar tidak akan bisa menangkap si lumpuh sialan ini. Suwenman, kau bahkan mengkhianati ayah kandungmu. Apa kau masih punya hati nurani? Kak, ini tidak seperti yang kau bayangkan. Jangan bicara sembarangan. Hei, aku tidak bicara sembarangan loh. Si lumpuh sialan ini cukup kuat, kalau bukan karena bantuanmu menahannya. Dia benar-benar akan lolos. Dasar manusia tidak tahu terima kasih. Kau malah membantu mereka menculik ayah. Tidak ada perubahan. Padahal aku sempat berpikir bahwa kau akan berubah menjadi lebih baik. Kak, percayalah padaku. Ini tidak seperti yang dia katakan. Hei, aku tidak mengatakan satu kebohongan pun. Aku bersumpah, kalau tidak, biarlah aku disambar petir. Xiao Jin, adikmu benar-benar tidak melakukannya. Ayah masih membelanya saat seperti ini? Dia bahkan hampir membunuh ayah. Xiaoman, kita ini sudah punya anak. Kita harus memikirkan anak kita, bukan? Coba pikir, kalau kita membiarkan mereka berdua pergi, apa kau akan mendapatkan kehidupan yang baik? Dan apakah anak kita akan mendapatkan kehidupan yang baik? Benar?
Su Wenman, jika kau berani menyentuh ayahku sedikit saja, kau tidak akan pernah tenang seumur hidupmu. Ayahmu? Apa ayahmu benar-benar mencintaimu? Yang dia cintai adalah dirinya sendiri. Zhang Ping, apa yang sebenarnya kau inginkan? Sederhana. Bunuh Jiang Ziling dan si lumpuh sialan itu. Bunuh Jiang Ziling dan si cacat ini, hal yang terjadi saat pernikahan kita, akan kuanggap tidak pernah terjadi. Begitu Jiang Ziling mati, kau akan menjadi pewaris dari grup Jiang. Nanti, anak kita, coba kau pikirkan. Dia akan tumbuh dengan kemudahan luar biasa. Dan sangat berharga. Bunuh dia. Xiaoman. Su Wenman. Su Wenman, apa kau gila? Su Wenman, hentikan tanganmu sekarang juga. Jangan mendekat. Hentikan perbuatanmu cepat. Kalau kau mendekat lagi, aku akan menghabisi dia. Kau bodoh, cepat selamatkan ayah kita. Cepat. Lepaskan dia. Cepatlah sedikit. Aduh. Hati-hati. Cepat bawa ayah pergi. Xiaoman. Jangan ada yang bergerak. Siapapun yang berani bergerak akan kubunuh. Bunuh aku. Jangan sentuh dia. Ada anakmu di dalam perutnya. Ah? Sepertinya kamu masih belum tahu bahwa anak di perutmu sudah gugur, kan? Apa katamu? Dasar pembawa sial. Bencana. Semua karena kamu, keluarga Zhang menjadi seperti ini. Mana mungkin aku mengizinkanmu melahirkan anakku. Saat kamu menghancurkan keluarga Zhang, seharusnya kamu sudah tahu, kamu tidak pantas melahirkan anak keluarga Zhang. Jadi pingsanku waktu itu adalah karena kamu memberiku obat penggugur kandungan. Aku tidak sepertimu. Aku tidak pernah membohongimu. Di rumah sakit aku mengatakan yang sebenarnya. Mau tahu? Si kembar beda jenis kelamin itu masih berdenyut. Hahaha. Dasar pembunuh. Kau membunuh anakku. Aku akan melawanmu. Kalian seharusnya belum pernah melihat bagaimana rasanya dicekik sampai mati, kan? Hari ini aku akan membiarkan kalian menyaksikan dengan mata kepala kalian sendiri. Lepaskan dia, kau bajingan. Hai orang tua, diam di sana. Aku mohon padamu, lepaskan putriku. Ayah, maafkan aku. Xiaoman akan berbakti padamu di kehidupan selanjutnya. Zhang Ping, kau benar-benar binatang. Cepat panggil orang. Apa yang kalian lakukan? Apa yang kalian lakukan? Aku. Xiaoman. Xiaoman, putriku. Xiaoman. Xiaoman, kau sudah bangun? Ayah. Kakakmu menemani ayah menjagamu selama beberapa hari. Dia tidak mau pulang untuk istirahat. Kak. Ya. Melihat kalian berdua berbaikan, ayah lebih bahagia dari apapun. Ayah. Maafkan aku. Kita keluarga, jangan bilang maaf. Sudah berlalu, sudah berlalu.
Itu. Kau ingin bertanya tentang keluarga Zhang ya? Mereka dicurigai melakukan penculikan serta pembunuhan. Semuanya telah dihukum penjara seumur hidup. Setelah ini, mereka tidak akan lagi mengganggu kita. Sebenarnya ini juga salahku sepenuhnya. Aku sudah menyusahkan mereka dan juga menyusahkan kalian. Xiaoman, orang yang berbuat salah harus membayar harganya. Kau sudah membayarnya dengan harga 2 anak. Orang-orang itu juga harus membayar perbuatan mereka dengan harga setimpal. Jika mereka tidak memiliki niat jahat di hati, lalu mengapa harus takut pada pikiran buruk? Kau juga harus memikirkan masa depanmu dengan baik-baik. Aduh, Xiaomanku, ujian masuk sekolah menengah sudah amat dekat. Jika Xiaojin masih ada, dia juga pasti akan segera menghadapi ujian masuk universitas. Ayah bicara apa? Apa yang baru saja aku katakan? Pasien menunjukkan gejala awal demensia, tapi tidak apa-apa, asalkan minum obat secara teratur, memperhatikan pola makan, dan ingat untuk tidak membuatnya stres. Terima kasih, dokter. Astaga, Ayah. Ayah masih melakukan hal ini? Sudahlah. Baiklah. Kak. Ya. Ayah baik-baik saja kan? Ya, tidak apa-apa. Baguslah kalau tidak apa-apa. Setelah kejadian ini, ayah jadi takut. Takut kalau kalian akan meninggalkanku. Dan juga takut kalau aku akan meninggalkan kalian. Ayah bicara apa sih? Kami tidak akan meninggalkan ayah. Ayah, aku tetap ingin pergi. Kali ini aku ingin mengandalkan kerja keras dan usahaku sendiri. Untuk memberimu kehidupan yang bahagia dan stabil. Adik, grup Jiang punya banyak posisi pekerjaan, aku bisa mengaturnya untukmu. Kak, terima kasih banyak, Kak. Tapi izinkan aku mencoba hidup mandiri sekali ini saja. Baiklah. Astaga, Ayah, ekspresi macam apa itu? Tentu saja aku akan sering kembali menjengukmu. Lagi pula kalau Ayah merindukanku, Ayah bisa mencariku kapan saja, betul? Kali ini, aku tidak akan pura-pura tidak mengenalimu lagi. Kak, aku titip Ayah ya. Tenang saja. Oh iya, Ayah, grup Jiang akan mengadakan rapat pemegang saham minggu depan. Nanti aku akan memperkenalkan semua orang kepadamu. Aku pergi ke acara seperti itu. Bukankah itu hanya akan mempermalukanmu? Lupakan saja. Tenang saja, ada aku. Tidak akan ada yang berani menghinamu sedikit pun. Lagi pula, rapat ini, ayah harus datang. Apa? Presiden, kami menerima informasi rahasia bahwa Tuan Muda Song dari keluarga Song dari Shangjing membawa seserahan untuk melamar Anda di Jiangcheng lebih awal. Namun, keberadaan Tuan Muda Song sangat tersembunyi, dan anehnya, tindakan mereka kali ini tidak dipublikasikan, sepertinya. Seperti sedang merencanakan sesuatu secara rahasia. Saya tidak tahu. Saat kakek menyerahkan grup Jiang kepada saya untuk membungkam mulut para tetua itu, beliau pernah menjanjikan ini kepada mereka, bahwa saya harus bertunangan dengan keluarga Song dari Shangjing. Saya benar-benar bisa memiliki grup Jiang. Jika tidak, saya bisa dikeluarkan kapan saja oleh para tetua itu. Saya kira Tuan Muda Song datang lebih awal ke Jiangdu, pasti ingin menyelidiki kemampuan dan sifat saya secara tidak langsung. Presiden, saya akan segera menyelidiki keberadaan Tuan Muda Song dan memastikan pertunangan ini berjalan lancar. Pergilah. Baik. Tuan Muda, hari pertunangan Anda dengan keluarga Jiang jelas-jelas baru dimulai tanggal 20. Mengapa Anda harus pergi sepagi itu? Jangan-jangan Anda takut tunangan Anda kabur dengan orang lain? Apa yang kamu tahu? Saya baru mendapat kabar, tunangan saya ini, saat masih muda keluarganya miskin dan meninggalkannya. Kemudian dia diadopsi oleh Tuan Tua Jiang dan dibesarkan menjadi elit bisnis. Sekarang Tuan Tua Jiang baru saja meninggal, ayahnya malah mencarinya lagi. Saya curiga, orang tua ini punya niat buruk. Jika kita terburu-buru bersatu, saya khawatir hal itu akan merusak kehormatan keluarga Song. Tuan Muda, meskipun apa yang Anda katakan itu masuk akal, tapi Anda adalah pewaris orang terkaya di Shangjing. Jika terjadi sesuatu pada Anda, ayah tua itu pasti akan menghukum saya habis-habisan.
Maksudmu kau yang akan mengemudi? Bolehkah? Song Shinran, kau sendiri tahu bagaimana kemampuan mengemudimu. Apa kau tidak sadar? Kalau kubiarkan kau menyetir, aku bahkan tak akan sempat menghadiri pesta pertunanganku. Tuan muda, bukankah kita punya pesawat? Aku tengah menyelidiki calon istriku secara diam-diam. Apa aku harus menerbangkan helikopter dan mendarat di atap rumahnya? Ngomong-ngomong, aku dengar calon istriku ini hari ini di rapat pemegang saham ini akan secara pribadi memperkenalkan ayahnya. Aku akan menggunakan kesempatan ini untuk melihat ayahnya. Apakah benar seperti yang dikabarkan? Seorang yang sangat egois. Sudahlah, kau kuizinkan menghadiri pesta pertunangan. Baik, Tuan muda. Asisten khusus Chen, 5 menit lagi, Anda bawa ayah saya ke ruang rapat. Saya ingin memperkenalkannya kepada semua direktur. Baik. Ayah, putrimu mampu membuat semua orang menghormatimu. Para hadirin, rapat pemegang saham hari ini, saya punya kabar gembira untuk disampaikan kepada kalian semua. Paman, Direktur Jiang, sebentar lagi saya antar Paman masuk. Oh. Xiao Chen, sebaiknya kalian jangan beritahu direktur kalian, saya tidak akan ikut masuk. Paman, jangan tegang. Bagaimana kalau saya ajak Paman melihat-lihat di luar pintu dulu? Bagaimana Direktur Jiang biasa saling mengalahkan mereka? Baiklah, itu juga bagus. Ayo. Jiang Ziling, apakah itu karena ayahmu si pemulung sudah ditemukan? Kalau begitu, kami pasti harus mengucapkan selamat. Hei, saya bilang Direktur Liu. Jelas sekali Anda tidak menghormati ayah dari Direktur Jiang kita ya. Saya beritahu Anda, ayah Direktur Jiang bahkan memulung dengan satu kaki timpang. Semangat macam apa itu? Sangat inspiratif, bukan? Paman, dunia bisnis memang seperti ini. Bagaimana kalau kita ke kantor direktur utama dulu? Kali ini benar-benar masalah besar. Direktur Liu, Direktur Chen, saya menghormati kalian karena kalian adalah sesepuh yang berjuang bersama kakek saya, dan saya pikir kalian tahu malu. Tapi siapa sangka? Kalian sungguh tidak tahu malu. Karena sudah seperti ini, saya rasa rapat malam pemegang saham malam ini. Kalian tidak perlu hadir lagi, kan? Jiang Ziling, kau hanyalah anjing liar yang dipungut Tuan Tua Jiang. Perusahaan Jiang baru benar-benar menjadi milikmu setelah kau berhasil menikah dengan keluarga Song. Sekarang kau sudah sangat sombong begini. Cepat matilah kau. Pernikahan hanya untuk mendapatkan ayah lumpuh seperti itu. Saya baru dengar keluarga Song sedang dalam proses membatalkan pernikahan sepertinya. Sepertinya kau ingin ayahmu yang lumpuh itu. Kau harus melepaskan Jiangxi, ingin Jiangxi, kau harus melepaskan ayahmu yang lumpuh itu. Bagaimana? Sudah memutuskan mana yang akan kau pilih? Paman, jangan ambil hati ucapan mereka. Ini semua hanyalah masalah kecil bagi Direktur Jiang. Tidak bisa. Saya sama sekali tidak boleh membiarkan anak-anak membuat pilihan lagi karena saya. Xiao Chen, beritahu direktur, saya merasa kurang enak badan. Saya pulang dulu untuk istirahat. Direktur Jiang, Paman merasa sedikit kurang enak badan. Kemudian dia pulang duluan untuk beristirahat. Apa? Dia benar-benar menganggap ayahnya yang lumpuh itu sebagai harta karun. Sungguh konyol. Kalau begitu, kita kabulkan saja keinginannya. Biarkan dia pulang bersama ayahnya yang lumpuh itu memulung sampah bersama. Sudah bergerak. Tenang saja, di acara pesta pertunangan yang akan diadakan 2 hari lagi, tuan muda dari keluarga Song itu pasti tidak akan muncul dalam keadaan hidup. Setelah ini, Jiangxi akan jadi milik kita. Song Shinran, angkat teleponnya. Ada di depan, kejar. Halo, Tuan Muda. Ada perintah apa? Tuan Muda. Anda kenapa? Tuan Muda. Direktur Jiang, orang itu sudah mati. Direktur Jiang, orang?
Mati? Tidak mungkin. Bagaimana mungkin? Saya benar-benar tidak percaya. Tuan Muda adalah pewaris klan Song dari ibu kota. Siapa gerangan yang berani membunuhnya? Ada di depan, kejar dia, kejar. Cepat kejar. Halo. Bagaimana ini? Oh benar, saya harus segera memberitahu Tuan Besar sekarang. Memberitahu Tuan Besar dengan cepat. Paman Anda. Sampai di sini saja. Tidak bisa, Paman. Jika saya tidak mengantar Anda sampai depan rumah, Direktur Jiang sudah pasti akan memarahi saya. Aduh, ini sudah di pintu masuk desa Sujia. Hanya berjalan sebentar saja sudah sampai rumah. Sampai di sini saja. Silakan kembalilah. Kalau begitu, hati-hati di jalan ya, Paman. Anak muda. Bangun. Ada apa ini? Paman, saya mengalami kecelakaan mobil. Seseorang ingin membunuh saya. Tolong saya. Ini di mana? Aduh. Nak, kamu sudah sadar. Anda yang menyelamatkan saya? Tidak perlu bicara soal menyelamatkan atau tidak. Melihat kamu terluka, saya hanya membantu seadanya. Terima kasih, Paman. Paman, bolehkah saya meminjam ponsel Anda sebentar? Boleh. Paman, berani saya bertanya, ini di mana? Desa Sujia. Cepat datang ke Desa Sujia untuk menjemput saya. Pelan-pelan. Selamat datang kembali, Tuan Muda Song. Saya menemukan seorang tuan muda rupanya. Sudah dapat informasi jelasnya. Tuan Muda, setelah saya mengangkat telepon Anda, tidak ada suara sama sekali. Setelah beberapa saat, tiba-tiba terdengar percakapan aneh. Intinya mengatakan, orang yang mencoba membunuh Anda dikirim oleh tunangan Anda. Bagaimana mungkin? Apakah dia tidak menginginkan keluarga Jiang lagi? Shinran, tentang keberadaan saya, jangan ungkapkan kepada pihak luar. Baik, Tuan Muda. Lalu, apakah kita masih akan pergi menuju pesta pertunangan? Sebelum masalah ini diselidiki tuntas, sebaiknya kita kembali ke kediaman saja dulu. Baik. Berikan kartu hitam saya. Paman, ini 200 juta rupiah. Terima kasih banyak telah menyelamatkan nyawa saya. Tidak. Nak, tidak. Tuan Muda, saya hanya kebetulan menemukan Anda. Sungguh tidak perlu repot-repot begini. Aduh, Paman, ambil saja. Ini adalah ketulusan Tuan Muda kami. Lagi pula, Anda tahu Tuan Muda kami adalah... Diam. Sungguh tidak perlu. Paman, nomor telepon asisten saya ada di ponsel Anda. Jika ada keperluan apapun, hubungi saja kapanpun Anda mau. Saya akan membalas budi baik Anda. Baik. Jalan. Baik. Hati-hati. 200 juta rupiah, ya. Hari ini saya akan mengajakmu makan enak. Hahaha. Halo. Sudah tahu? Sudah aman.
Pesta pertunangan besok adalah hari terakhir Jiang Ziling. Direktur Jiang, perlu tanda tangan Anda. Mengenai Tuan Muda Song, masih belum ada kabar? Benar, Direktur Jiang. Jika Tuan Muda Song tidak datang ke pesta pertunangan malam ini, bagaimana kita menghadapi orang-orang tua itu? Apakah dia datang atau tidak, itu tidak penting. Tapi ayah saya harus hadir malam ini. Saya ingin semua orang tahu, saya bukan hanya Jiang Ziling, tetapi juga putri yang kembali setelah lama hilang, Su Wenjin. Baik. Di pesta pertunangan, mengapa Tuan Muda Song tidak terlihat? Mungkinkah dia sengaja tidak datang dan mengecewakan Direktur Jiang? Sesuai aturan yang ditetapkan oleh Direktur Jiang yang lama, jika Direktur Jiang hari ini gagal mencapai kesepakatan pernikahan dengan keluarga Song, maka kita akan membuatnya terdepak dari keluarga Jiang. Hahaha. Semua orang tahu, saya adalah gadis yatim piatu yang diselamatkan kakek 20 tahun lalu. Kakek selalu sangat menyayangi saya. Namun, saya juga tidak pernah menyerah mencari keluarga saya. Saya menghabiskan waktu 20 tahun penuh, akhirnya berhasil menemukan ayah kandung saya kembali. Tuan sudah hai. Nak, kue tanah liat yang kubuat untukmu. Ya, Anda pasti ayah Direktur Jiang yang memulung sampah ya? Chen Qingshan, apakah kamu ingin memberontak? Direktur Jiang, kau tidak tahu kan? Itu karena ayahmu yang pemulung ini, Tuan Muda Song menolak menikah dengan keluarga Jiang. Liu Zhengrong, jangan bicara omong kosong. Urusan perjodohan ini, apa hubungannya dengan ayahku? Mengapa tidak ada hubungannya? Semua orang yang ada di sini tahu keluarga Song dapat membangun kekayaan ratusan tahun, itu karena mereka sangat ketat terhadap persyaratan pewaris, sama sekali tidak mengizinkan wanita dengan moral yang buruk masuk keluarga Song. Dan kau, Jiang Ziling, kau baru bisa mendapatkan hak waris keluarga Jiang itu dengan merayu Direktur Jiang yang tua itu. Omong kosong. Putriku bukan orang seperti itu. Omong kosong? Orang tua, kami sudah menyelidiki dengan jelas perbuatan curang dan menipu. Kau sering melakukannya kan? Benar-benar pepatah buah yang jatuhnya tidak jauh dari pohonnya. Ayah seperti itu, putri seperti itu. Omong kosong. Kue tanahku. Dulu demi keluarga Jiang, aku ingin pura-pura tidak melihat, membiarkanmu memilih salah satu dari dua pilihan. Aku sungguh tidak menyangka kau terlalu serakah, menginginkan segalanya, Karena Tuan Muda Song tidak mau datang, kalau begitu kau temani ayahmu yang pengemis ini. Pergi ke desa dan makan tanah. Hei, Tuan Muda, ku dengar, Nona Jiang sama sekali tidak peduli kau datang atau tidak ke pesta pertunangan. Dia itu, terutama ingin memperkenalkan ayahnya kepada semua orang. Omong kosong. Kalau tidak percaya, kau bisa lihat undangan yang dikirimnya kepada kita. Ya, Paman. Putar balik. Segera menuju pesta pertunangan. Sesuai yang dikatakan oleh Direktur Jiang Senior, begitu lewat pukul 12, kita akan mencopot jabatannya. Makan terlalu cepat. Hati-hati lidahmu melepuh. Keluarga Jiang awalnya didirikan oleh kami para sesepuh. Kau yang hanya mendapat warisan ingin tetap di sini, boleh saja. Berlututlah mengelilingi seluruh ruangan ini. Lalu katakan kepada semua orang di sini bahwa kau hanyalah seorang pelacur yang dipelihara oleh Direktur Jiang. Kau? Kalian boleh menghina saya, tapi jangan pernah mengotori nama kakek saya. Kakek saya seumur hidupnya selalu bersih dan bermoral tinggi. Jika bukan karena dia, tidak akan ada grup Jiang yang sekarang. Dia berjuang lagi dan lagi, mempertaruhkan nyawanya untuk melakukan eksperimen, sehingga grup Jiang dapat berdiri kokoh di puncak seluruh industri. Apakah itu kau? Atau kau? Menurutku, kalianlah yang serakah dan memalukan. Kau begitu bersemangat membawa nama Direktur Jiang Senior, jangan-jangan kau takut ya? Saya takut, menurutku, kalianlah yang sebenarnya harus merasa takut. Kakek khawatir, setelah dia meninggal dunia, pernikahan saya akan tertunda, maka dari itu dia menetapkan perjodohan saya dengan Tuan Muda Song, agar posisi keluarga Jiang aman. Kalian tidak tahu kan? Kakek sudah lama mewariskan teknologi inti grup Jiang kepada saya. Tanpa saya, keluarga Jiang tidak ada artinya sama sekali. Bagaimana mungkin? Tidak mungkin. Mengapa saya tidak pernah mendengar bahwa perusahaan ini memiliki teknologi inti? Karena kakek sudah lama mengetahui sifat buruk kalian. Tidak mungkin. Pasti kamu si jalang ini yang berbohong. Benar. Pasti kamu tahu, Klan Song tidak bisa menikahimu. Makanya kamu sengaja membohongi kami. Hanya ingin tetap di sini. Betul, tepat sekali. Kalian ini kelompok orang bodoh. Jika kalian mengusirku, kalian hanya mencari kehancuran sendiri. Masih saja berpura-pura di sini ya.
Begitu jam 12 tiba, kamu sendiri bilang kamu sendiri memiliki teknologi inti bom atom. Pada saat itu, semuanya tidak akan berarti apa-apa. Hahaha. Dengar, Presiden Direktur Jiang. Waktu bahkan tidak memberimu kesempatan ya. Sudah jam 12. Sebaiknya kamu tidak usah berpura-pura. Begitu hebat, oke? Jiang Ziling, awalnya saya ingin memberimu jalan keluar. Karena kamu tidak mau, jangan salahkan saya kalau tidak kenal belas kasihan. Bahwa kontrak pencopotan jabatan itu kemari. Apa yang mau kamu lakukan? Lepaskan saya. Chen Qingshan, kamu akan membayar semua perbuatanmu hari ini dengan harga yang sangat mahal. Suruh dia membubuhkan cap jarinya. Kalian tidak boleh menindas putriku. Aduh. Ayah. Tahan saja orang tua ini dan bawa dia pergi. Ayah. Jangan sentuh ayahku. Oh, begitukah? Ayah. Lalu apa yang bisa kamu lakukan padaku? Suruh dia membubuhkan cap jarinya. Hari ini jabatannya harus dicopot. Siapa yang mau mencopot jabatan istriku? Lepaskan dia sekarang juga. Kalau tidak mau mati, pergi dari sini. Pergi. Tuan Muda Song, baguslah Anda tidak apa-apa. Syukurlah tidak apa-apa. Anda siapa? Bagaimana Anda tahu saya dalam masalah? Oh, karena saya mendengar bukti kalau wanita jalang ini merencanakan pembunuhan untuk Anda. Oh, bukti? Nah, jangan dengarkan omong kosongnya. Mereka berdua sangat jahat. Nanti kalau saya tunjukkan buktinya, semuanya akan terungkap jelas. Direktur Song, tolong Anda dengarkan ini. Hajar dia dalam perjalanan. Anak dari keluarga Song itu harus mati. Tuan Muda Song, dia sama persis seperti ayahnya yang tukang kumpul barang bekas. Sepanjang hari hanya menipu dan mencuri saja. Jika Anda menikahi wanita seperti ini, Tuan Muda Song, itu sama saja dengan mencari masalah. Hahaha. Anda masih tertawa saja. Sebentar lagi Anda tidak akan bisa tertawa lagi. Oh, begitu? Saya hanya ingin tahu. Di sini, saya satu-satunya yang bisa membantunya. Mengapa dia ingin mencelakai saya? Siapa yang akan menjelaskannya kepada saya? Anda atau Anda? Chen Qingshan, Anda setidaknya adalah pemegang saham di grup Jiang. Tapi kecerdasan Anda itu rendah sekali. Anda, apa maksud Anda? Teknologi inti keluarga Jiang adalah kemampuan jaringan tanpa batas. Apa yang sudah kalian lakukan dan yang belum kalian lakukan, semua hal bisa saya awasi. Apa benar ada teknologi inti? Tidak mungkin. Benar-benar tidak mungkin. Mana mungkin saya tidak tahu kalau perusahaan punya departemen penelitian dan pengembangan jaringan? Ini sama sekali tidak mungkin. Artinya, kau sudah tahu sejak lama apa yang kami lakukan, dan kau juga sudah menghubungi Tuan Muda Song sebelum semua ini terjadi. Apakah kau datang hanya untuk melihat kami dipermalukan? Saya tidak tertarik untuk mempermalukan kalian. Ini adalah permintaan kakek saya sendiri. Dia berpesan kepada saya sebelum meninggal, selama kalian tidak membuat kesalahan besar, biarkan saja kalian. Tapi kalian berani mencoba membunuh Tuan Muda Song, itu benar-benar kejahatan yang sangat tak termaafkan. Hei, Tuan Muda Song, saya salah. Pergi. Direktur Jiang, maafkan kami. Kami sungguh tidak akan berani melakukannya lagi. Kalian menghina kakek, padahal dia adalah pelindung kalian, sungguh keterlaluan. Saya umumkan, Chen Qingshan, Liu Zhengrong, kalian dipecat mulai hari ini. Memecat mereka terlalu mudah bagi mereka. Kudengar kalian menyuruh tunanganku berlutut. Song Xinran. Ya. Beritahu yang lain. Klan Song tidak boleh bekerja sama dengan mereka. Orang yang tidak bekerja sama dengan klan Song itu, keluarga Zhang juga tidak mau. Keluarga Su juga tidak mau. Keluarga Chen juga tidak mau. Segera seret dia keluar. Aduh. Direktur Jiang. Direktur Jiang yang terhormat, ampuni nyawaku. Direktur Jiang. Ini hanyalah sedikit ketulusan yang kuberikan kepada ayah mertua. Dia bukan hanya ayah mertuaku, tapi juga penyelamat hidupku. Penyelamat hidup? Ternyata kaulah calon menantu yang dijodohkan dengan putriku, menantuku. Ayah mertua bisa memanggilku Xiao Song saja. Tidak kusangka kaulah menantuku. Mahar tidak penting, yang penting kamu baik pada Xiao Jin. Jiang Ziling, sejujurnya, aku sudah lama menyukaimu. Saat itu, perjanjian pernikahan yang diatur antara kedua keluarga kita juga diminta oleh ayahku kepada kakek. Jiang Ziling, apakah kamu bersedia membiarkan aku menjadi pendukung terkuatmu?
Aku bersedia. Aku sudah memesan perencana pernikahan yang sangat sulit didapat untuk pernikahan kita. Sebelum pernikahan kita selesai, aku sudah membelinya secara eksklusif untuk melayani pernikahan kita. Menikah? Secepat ini? Dia akan segera tiba. Masuklah. Xiaoman. Xiaoman. Kalian saling kenal ya? Ayah. Kak. Xiaoman, kali ini, kamu benar-benar tidak mengecewakan kami. Kak, lehermu panjang pasti akan terlihat cantik memakai ini. Coba saja. Baiklah. Aduh, sudah pukul 5. Aku harus menjemput Xiaojin dan Xiaoman pulang dari sekolah. Jangan bercanda. Sebaiknya kamu tidur di lantai saja. Aku harus melakukan apa tadi? Hei, bukankah itu ayahnya Jiang Ziling, si ayah lumpuh itu? Sialan, kalau bukan karena orang tua tak berguna ini, rencana kita sudah lama selesai, brengsek. Orang tua ini benar-benar beruntung ya. Putrinya kembali hidup, ia berhasil menjadi direktur utama, dan dia juga menyelamatkan orang terkaya di Shangjing. Kalau begitu, mari kita manfaatkan sedikit keberuntungannya untuk memperbaiki kualitas kehidupan kita. Ayah ada di mana? Ayah? Oh, menyenangkan. Telepon putrimu. Suruh dia tebus kau dengan uang. Telepon. Apa ini? Dari mana datangnya telepon? Ini mainan. Jangan banyak tingkah, cepat telepon. Tapi putriku tidak punya telepon. Kalau kalian mau mencari putriku, kalian harus pergi ke sekolah dasar Sujiajun. Hei, berani-beraninya kau masih berpura-pura ya? Kakek ini, apakah dia pikun? Kakek, tahun berapa sekarang? Dasar bodoh, dia tidak tahu tahun berapa sekarang. 2004. Dia benar-benar gila. Bagaimana cara memainkannya ini? Kalau begitu, kirim saja pesan ke jalang itu, Jiang Ziling. Ayah. Chen Qingshan, Liu Zhengrong, uang yang kalian minta, uang ini sudah kubawa. Cepat lepaskan ayahku. Letakkan uangnya di tanah. Lalu berdiri di bawah lempengan batu itu. Cepat. Baiklah. Saya akan ke sana, tapi kalian jangan sampai melukai ayah saya. Dan kau pergi ke sana. Sampai jumpa. Bodoh, hari ini aku akan membuatmu melihat dengan matamu sendiri putrimu mati. Hahaha. Bodoh, putrimu sebentar lagi akan berubah menjadi bubur. Putriku, cepat lari. Cepat potong. Aduh. Ayah? Pergi. Jangan takut. Ayah yang akan menanggung semuanya.
cepat pergi. Ayah? Ayah? Cepat pergi. Kita hitung sampai 3, kita lepaskan tangan bersamaan. 3, 2, 1. Pergi. Ayah? 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 Pasien mengalami tekanan beban yang terlalu besar di dalam tubuhnya. Terdapat banyak tulang yang patah. Jadi resusitasi jantung paru tidak boleh terlalu kuat. Saya khawatir patah tulangnya akan melukai organ dalam. Tulang patah di dalam? Dia masih sanggup menahan lempengan batu yang begitu berat itu begitu lama? Berdasarkan kondisi pasien, saya sarankan pengobatan konservatif. Karena jika organ dalamnya pecah, tidak ada yang bisa kita selamatkan. Apa yang kamu katakan? Trauma seperti ini, orang biasa tidak akan mampu menahannya. Dia bertahan selama ini sudah merupakan keajaiban. Tidak, itu tidak boleh. Butuh 20 tahun bagi saya untuk menemukannya kembali. Kali ini saya benar-benar tidak mau kehilangannya. Saya belum sempat berbakti kepadanya sehari pun, saya tidak izinkan dia pergi. Ayah, jangan pergi, Ayah. Ayah. Nona Jiang, Nona Su, terimalah duka cita kami. Tidak. Lanjutkan penyelamatan itu. Lanjutkan. Lanjutkan? Ayah. Bukankah ayah bilang, aku adalah gadis kesayangan ayah. Setelah pernikahan, ayah ingin tinggal bersamaku. Ayah bohong. Ayah, aku juga gadis kesayangan ayah. Ayah, aku sudah kembali. Jangan tinggalkan aku. Ayah. Pasien kembali memiliki tanda-tanda vital. Kalian terus panggil dia. Ayah, aku cinta ayah. Selama ini, bertahun-tahun ini, aku sangat merindukan ayah. Maafkan aku, Ayah. Aku juga cinta ayah. Tidak bisa. Ini tidak cukup memicunya. Kalian pikirkan, ada kata-kata apa lagi yang bisa memicunya? Ayah, aku lapar. Ayah, ada yang menggangguku. Ayah, perutku sakit. Ayah, aku tidak punya uang lagi. Ayah, cepat datang selamatkan aku. Selamatkan aku. Kak, berhasil. Berhasil. Jantung berhenti berdenyut selama setengah jam. Dan ternyata bisa berdenyut lagi. Ternyata cinta benar-benar bisa menciptakan keajaiban.